Halo semuanya, selamat datang. Oke, jadi hari ini kita bakal nyoba buat kupas tuntas ya mengenai sebuah pertanyaan yang ya biasa kita tanyakan ke diri kita sendiri ya. Diri kita itu sebenarnya siapa, apa bukannya? Jadi kita bakalan apa ya? Dive in. Dive in gimana untuk mendefinisikan diri ini. Kita bukan buat nemuin satu jawaban yang pasti ya, karena ya kayaknya nggak mungkin. Tapi kita lebih ke membongkar gimana cara para pemikir hebat untuk mereka mendefinisikan diri itu apa. Jadi bayangin, ada skenario gini. Ada wanita umurnya 70 tahun. Nah, dia baru ditinggal meninggal oleh suaminya setelah 40 tahun menikah. Nah, seumur-umur hidupnya ya sebelum tinggal menikah ya tinggal meninggal ya jelas gitu. Dia yang rawat suami, ngurus anak ya. Intinya jelas gitu perannya, dia tahu dirinya mau apa, itu dia tahu. Tapi pas setelah ditinggal suaminya, dia tuh kayak ngerasa tiba-tiba Kosong. iya tiba-tiba dia kok kayak kosong gitu. Dia bingung gitu mau ngapain, kayak sore-sore mau ngapain, tugasnya tuh apa, dirinya itu udah kayak hilang gitu. Nah jadi ini kayaknya titik awal yang cukup oke ya buat kita mulai membahas mengenai self ini ya. Ya, exactly, karena itu udah to the point banget ya, ke inti masalahnya. Dan jadi kita tahu ternyata diri itu bukan sesuatu yang statis dan relatif stabil. Bahkan bisa aja dia kabur, bisa memudar, bisa hilang eksistensinya, dan bisa kita nggak rasakan gitu. Dan itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat fundamental. Jadi ya, self atau diri itu apa gitu kan. Nah, oke. Mari kita mulai. Jadi para sosiolog klasik tuh ya, para bapak-bapak pendiri ilmu ini punya pandangan yang agak pesimis mungkin ya. Yang paling basic ya, Ya. paling dasar. Jadi mereka tuh melihat diri tuh bukan sebagai suatu yang murni milik kita, tapi sebagai produk sampingan dari sistem sosial yang lebih besar, terutama pas lahirnya kapitalisme dan evolusi industri. Ya, exactly. Ada 3 bapak sosiolog yang jadi pilar ya, Karl Marx, lalu Emil Durkheim, sama Max Weber. Nah, semuanya itu sebenarnya sampai pada kesimpulan yang mirip-mirip ya, sama lah. Tapi di masyarakat modern seolah-olah kita ini ada sesuatu yang salah tentang cara kita memandang self itu sendiri. Istilahnya aja sebenarnya beda-beda. Ya, istilahnya beda tapi ya intinya mirip ya. Kalau Karl Marx itu kan dia nyebutnya alienasi ya. Kita kerja di pabrik atau di kantor, lalu ngelakuin tugas yang berulang-ulang, dan akhirnya kita ngerasa asing sama hal tersebut. Kita kayak ngerasa gak ada maknanya gitu. Ya asing dari kerjaan kita. Ya dari hasil kita, dari rekan kita, bahkan dari diri kita sendiri. Jadi rasanya kayak kita adalah robot kecil yang stuck di sebuah mesin gitu. Maksudnya lebih besar ya. Nah, terus kalau Durkheim tuh konsepnya kalau nggak salah anomi ya yang terkenal itu. Ya betul, Durkheim itu melihat sudut pandang self itu dari nilai-nilai bersama. Jadi di desa tradisional, in old school, kita semua orang itu saling kenal, lalu aturannya jelas, terus value yang kita pegang itu sama, dan jadi self identity itu adalah bagian atau konstruksi dari komunitas gitu. Nah, in the other hand, di kota besar modern itu semua itu nggak ada, semua itu luntur, dan kita jadi anonim kan, kayak iya, karena individualnya sangat tinggi. Nah, perasaan itulah yang disebut anomi. Nah, itu tuh semacam kayak kebingungan, perasaan kehilangan makna karena Kita value bebas. yang iya, kita bebas, dan value yang kita pegang itu udah gak ada lagi. Seperti halnya di masyarakat modern, di masyarakat kapitalis tuh udah gak ada tuh yang namanya value, yang artinya ya udah tidak ada kompas moral yang berfungsi. Nah, makanya kita ngerasa bingung karena kebebasan itu. Oke, dan yang terakhir ada Weber dengan sangkar besi birokrasinya. Jadi menurut dia tuh di masa modern itu kita harus apa ya, ikut si laporan, terus ikut rapat yang nggak perlu, semuanya demi efisiensi. Apa gitu yang dimaksud sama itu? Exactly like that. Jadi Weber itu melihat masyarakat modern ini dijalankan sama rasionalitas dan birokrasi. Semuanya harus efisien, measurable, dan predictable. Resultnya apa? Ya kita terjebak dalam aturan dan prosedur itu tadi yang dia sebut iron cage atau sangkar besi. Kreativitas kita jadi terkikis ya kalau gitu. Jadi both of them, ketiganya itu perasaan gelisah tentang
siapa diri kita ini tuh sebenarnya bukan masalah personal gitu ya, tapi itu adalah side effect yang inevitable lah dari masyarakat, dari cara masyarakat modern kita ini berjalan. Dan kayak ya seolah-olah diri kita itu di pressure dari luar gitu kan ya, jadi bukan dari innernya tapi dari luar. Oke, jadi mereka semua tuh ngelihat diri sebagai produk dari masyarakat ya. Betul. Jadi kita nggak ada murni yang diri itu milik kita. Apa nggak ada pandangan lain gitu yang ada pendapatnya diri kita tuh murni diri kita. Betul ada. Jadi makanya dari sini diskusi kita bakal makin menarik nih, karena ada yang namanya Georg Simmel. Nah, dia ini sosiolog Jerman yang pemikirannya ya quite unik lah. Uniknya tuh gimana? Jadi Simmel itu adalah orang yang pertama yang dia itu benar-benar serius bilang hold on ya, ada bedanya antara dunia batin kita dengan dunia sosial yang di luar sana. Jadi kita ini tidak boleh serta-merta memandang diri kita ini adalah hasil dari produk masyarakat dan sosial. Itu gimana dia membedakannya? Jadi dia ngebedain dari dua side ya, ada konten, isi dan form, itu bentuk. Nah, isi itu adalah semua yang ada di dalam diri kita, ada minat, hasrat, talenta, dorongan-dorongan pribadi kita. Nah, pemikiran atau kreativitas itu ya murni datang dari dalam, ya terlepas dari apa kata masyarakat gitu kan. Nah, terus ada ini nih, salah satu kutipan dari Simmel ya. Nah, jadi dia bilang tuh individu punya kapasitas untuk mengurai dirinya menjadi bagian-bagian dan merasakan salah satunya sebagai dirinya yang sejati. Nah, itu ya. Oh. Dulu saya pikir kalau punya banyak persona itu ya artinya kita apa palsu ya? Apa gitu pandangannya? Oh ya. Sebenarnya kayak gitu kan buat enggak dong. Simmel. Ya menurut Simmel ya sama sekali enggak loh. Kita itu punya berbagai side, itu bukan berarti kita hypocrite gitu ya. Nah, jadi kutipan itu tadi itu sebenarnya justru merayakan kompleksitas manusia modern ini. Nah, coba pikirin contoh dari Simmel deh. Seorang ibu yang super penyayang dan sabar pas sama anak-anaknya. Oke. Nah, tapi di ruang sidang, dia itu adalah pengacara perceraian yang tajam, kompetitif, dan tanpa ampun. Apakah itu salah satunya palsu? Enggak juga sih. Bisa juga kan. Nah, enggak ya. Jadi menurut Simmel, keduanya, both of them ini adalah bagian otentik dari diri kita yang muncul di berbagai konteks yang berbeda. Jadi dia menyatakan kalau ya identitas atau self kita ini fluid berdasarkan bentuk yang kita kasih. Nah, kemampuan buat pindah antar bagian diri inilah yang menurutnya dia adalah core-nya dari kebebasan batin. Nah, kita itu bukan satu karakter tunggal, tapi kita adalah repertoire. Nah, itu cukup melegakan sekali ya melihatnya. Jadi Simmel membuka pintu ke gagasan bahwa ada ruang pribadi buat kita jadi di dalam diri kita ya. Nah, tapi ini jadi sebuah pertanyaan baru ya. Kalau diri itu kita itu bukan cerminan dari masyarakat, itu gimana kita membangunnya? Nah, disinilah sekelompok filsuf di Amerika punya jawaban yang sangat praktis ya, yang kemudian mengubah cara psikologi melihat semua ini. Nah, mereka menyebut diri mereka sebagai kaum pragmatis. Betul. Club of Pragmatism ini kayak William James, George Herbert Nietzsche, mereka nggak terlalu peduli sama teori-teori besar yang abstrak ya, karena mereka pragmatism gitu ya. Jadi mereka nanya apa gunanya sebuah ide dalam kehidupan nyata. Praktis banget ya. Ya, praktis banget, dan dari sana itu berangkatlah mereka ngasih kita alat yang sangat berguna buat memahami diri ini. Jadi ada salah satu yang paling terkenal adalah pembedaan antara I dan me. Ya, I dan me. Kalau di bahasa Indonesia sama-sama artinya saya atau aku ya. Ya. Nah, Apa artinya? Apa Apa bedanya? bedanya gitu kan? bedanya apa? Bedanya ya sangat-sangat fundamental ya. Coba bayangin me itu adalah profile karakter Anda dalam sebuah game gitu kan. Anda kan suka main game ya. Yeah. Dari situ ada semua data tentang Anda gitu kan. Nama Anda, ya pekerjaan Anda, terus sifat-sifat Anda, ya seperti penyabar, pemarah, sejarah Anda, bahkan penampilan fisik Anda. Oke, jadi me itu deskripsi tentang saya. Exactly. Nah, me adalah segala sesuatu yang bisa Anda deskripsikan tentang diri Anda. Nah, itu adalah diri sebagai objek yang bisa diamatin gitu ya. Oke, lalu kalau I itu apa? Nah, kalau I ini adalah pemain yang megang controller gitu ya. Dia itu punya kesadaran yang lagi ngelihat profil karakter itu, dan dia ini punya sense buat memutuskan sesuatu, punya kontrol untuk memutuskan apapun itu. Jadi, oke, sekarang aku mau ngapain gitu.
kita adalah I. Oh, oke oke oke. Jadi I itu adalah sumber spontanitas ya, kreativitas dan tindakannya gitu. Nah, I ini subjek yang mengalami, sementara me adalah objek yang dialami. Nah, I adalah yang bilang aku berpikir. Nah, sementara me adalah semua hal yang dipikirin itu adalah objek yang dialami. Nah, I adalah yang bilang aku berpikir. Nah, sementara me adalah semua hal yang dipikirin itu. Jadi saya kalau di mata ibu saya ya berbeda dengan saya di mata teman-teman saya. Of course. Oke, ini masuk akal. Jadi kita itu punya banyak sekali mie kan? Nah, betul. Bahkan William James itu bilang kalau kita punya versi diri sosial sebanyak kelompok orang yang opininya itu kita peduli gitu. Jadi dan yang lebih penting dari itu, pemikir lain kayak Matt tadi itu dia menekankan bahwa kita nggak bisa tuh punya me tanpa interaksi sosial. Nah, jadi kita belajar siapa diri kita itu dari melihat perspektif orang lain gitu. Jadi kayak orang lain itu adalah mirror gitu ya. Nah, Matt ini punya key concept yang disebut generalized other. Nah, bayangin aja kayak suara penonton yang ada di dalam kepala kita. Nah, saat kita mau ngelakuin sesuatu, terus kita secara nggak sadar tuh kita mikir, kira-kira orang lain bakal pikir apa ya kalau kita ngelakuin sesuatu gitu. Nah, suara gabungan dari orang tua, teman, media, dan masyarakat itulah yang dia sebut sebagai generalized other. Nah, kita belajar jadi diri kita dengan terus-menerus berdialog atau bernegosiasi dengan suara itu di dalam kepala kita. Nah, hal ini menarik. Jadi James, Smith, dan para pragmatis ini, nah meskipun detailnya beda-beda ya, mereka semua setuju pada satu hal radikal. Diri itu bukan benda statis, tapi sebuah proses, sebuah dialog yang harus berjalan. Oke, terus ada I. I ini adalah yang bertindak spontan gitu ya. Dan yang menarik, you itu diri kita dari masa depan. Nah, versi ideal yang ingin kita capai. Jadi setiap saat tuh kita sebenarnya sedang menavigasikan ya antara diri kita di masa lalu, diri kita di masa sekarang, dan nanti kita tuh pengen jadi apa. Ya, exactly. Oke, jadi sosiologi dan filsafat ngasih kita gambaran besarnya ya. Tapi gimana semua ini sebenarnya kerja di dalam kepala kita, gimana otak kita ngorganisirnya ya. Ya kayaknya disinilah psikologi masuk ya. Betul. Jadi setelah kita tadi lihat dari perspektif sosiologi, kita sekarang beralih ke perspektif psikologi yang dia ini lebih dive in ke dalam internal mechanism-nya. Jadi salah satu konsep yang paling fungsional yang mereka tawarin adalah konsep diri ya, atau self concept gitu kan. Nah, sederhananya ini tuh adalah jawaban personal Anda atas pertanyaannya, siapa ya saya? Nah, terus ini adalah keseluruhan koleksi keyakinan dan perasaan Anda tentang diri Anda sendiri gitu. Dan katanya itu punya struktur ya, yang kayak pohon gitu. Itu kayak hierarchies lah. Jadi bayangin di puncak pohon itu ada konsep diri Anda secara umum. Nah, saya adalah orang yang baik atau saya merasa kurang percaya diri. Lalu dari situ ada cabang-cabang utama, misal konsep diri akademik gitu-gitu. Kayak saya jago matematika tapi payah gitu kalau nulis esai. Nah itu, dan ada juga konsep diri non akademik. Nah, cabang ini bercabang lagi jadi lebih kecil. Ada konsep diri sosial, saya mudah bergaul. Lalu konsep diri emosional, mungkin saya orangnya gampang cemas nih. Terus ada konsep diri fisik, saya merasa bugar atau saya nih nggak suka sama penampilan saya gitu-gitu. Nah, ini nunjukin kalau betapa berlapis-lapisnya ya cara kita mandang diri kita sendiri. Betul. Nah, perasaan kita di satu area itu nggak selalu kok nentuin perasaan kita di area lain gitu. Nah, ngomong-ngomong soal psikologi ya, ada dua istilah yang sering kita dengar tapi ya juga mungkin sering ketuker ya. Antara self awareness atau self consciousness. Apa bedanya dan kenapa ini tuh penting? Ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat krusial, dan perbedaannya tuh sebenarnya simple tapi risk gitu ya. Jadi self awareness atau kesadaran diri itu adalah kapasitas dasar kita sebagai manusia buat merefleksikan diri kita sendiri. Jadi kita mirroring gitu. Nah, itu kemampuan yang ya semua orang punya, basic lah. Kita punya kamera yang bisa kita arahin ke diri kita sendiri gitu. Nah, oke, kameranya netral ya. Iya, tapi gimana cara kita menggunakan kamera itu, ya itulah yang membedakan gitu.
Nah, disinilah kita dikenalin sama dua cara penggunaan yang beda banget ya. Jadi one side ada yang namanya self rumination ya. Jadi atau kita sebut aja perenungan yang bersifatnya cemas gitu ya, negatif. Nah ini saat kita ngarahin kamera itu ke diri kita sendiri. Tapi ada tapinya, kita cuma fokus zoom ke semua kekurangan, kesalahan dan ketakutan. Nah, sedangkan untuk self reflection itu ya sama kamera ke diri sendiri tapi dengan rasa ingin tahu gitu. Tujuannya bukan buat ngakimin tapi buat memahami kenapa ya saya merasa begini, terus apa yang bisa saya pelajarin dari pengalaman ini. Nah, ini bedanya tuh penting banget. Jadi kalau saya merasa gagal ya, contohnya gagal dalam sebuah presentasi, self rumination tuh kayak ngata-ngatain gitu. Oh, kamu itu bodoh, kamu itu payah, semua orang tuh kayak lihat lu tuh gagal gitu. Nah, sementara antitesisnya self rumination tadi ada self reflection yang dimana tadi apa yang salah ya, terus kenapa aku gugup, nah apa yang bisa aku ambil, apa yang bisa aku pelajarin buat prestasi berikutnya. Nah, both of them itu sama-sama mikirin diri sendiri, tapi hasilnya itu beda 180 derajat. Jadi udah obvious banget ya kalau refleksi diri yang sehat ya, yang didasari rasa ingin tahu, yang akan membawa kita ke pemahaman diri yang lebih baik, lebih dalam untuk pertumbuhan pribadi. Jadi self rumination itu tadi tuh cuman akan bikin kita makin terpuruk gitu. Oke, kita udah ngebahas banyak banget ya. Yap. Sekarang kita coba satuin semuanya ya. Ada dua kata yang sering kita pakai gantian, diri dan identitas ya. Self and identity. Nah, menurut Kalari gimana keduanya ini? Menurut Kalari sendiri, mereka ini sangat correlated ya, sangat berhubungan erat, tapi nggak sama. Anggap aja gini, identitas itu kayak peran-peran yang kita mainkan di panggung kehidupan. Kostumnya gitu. Betul, itu label yang kita pakai buat nunjukin siapa kita ke dunia ini, dunia luar gitu ya. Identitas sebagai seorang dokter, terus sebagai seorang ayah, mungkin sebagai penggemar musik rock, itu adalah apa ya, branding kita gitu ya. Terus di mana posisi diri itu? Nah, diri itu adalah the actor itself gitu ya. Nah, diri adalah keseluruhan kesadaran yang lebih dalam dan pribadi yang memiliki dan memainkan kontrol untuk memainkan identitas itu. Diri itu panggung internalnya, tapi ada satu konsep yang menarik yang digagas sama Kalari sendiri ya, kita sebut ossification atau pembatuan. Nah, kalau seorang mainin sebuah peran, misalnya peran sebagai seorang yang sangat percaya diri secara terus-menerus setiap hari, nah, lama-kelamaan peran itu akan membatu gitu, nempel ke gitu orang ya. itu. Nah, jadi nempel itu apa ya? Kayak nggak terasa acting gitu ya, natural aja keluar, flow gitu. Nah, tapi menyatu menjadi bagian dari siapa aktor itu sebenarnya. Dengan kata lain, kita itu perlahan-lahan jadi pribadi yang kita tampilkan secara konsisten. Nah, peran yang kita mainkan itu akhirnya ngebentuk self kita, jadilah konstruksi dari self kita sendiri. Oke, jadi setelah perjalanan panjang kita ya, dari melihat diri sebagai produk masyarakat, lalu dunia batin yang personal, terus jadi alat praktis, sampai struktur psikologis yang rumit, apa kesimpulan akhirnya? Kesimpulannya mungkin pertanyaan siapa saya itu sebenarnya kayak agak keliru gitu ya. Keliru gimana maksudnya? Bukan kayak nyari kunci yang hilang ya, karena semua pemikir ini dengan cara pandang mereka masing-masing nunjukin kalau itu tuh nggak benar. Melainkan kita ini adalah sebuah proyek seumur hidup, sebuah proses penciptaan yang nggak pernah berhenti ya. Diri itu bukan sesuatu yang kita temukan, bukan sesuatu yang akan kita gali dalam diri kita, tapi sesuatu yang kita bangun, kita konstruksikan, dan kita bangun ulang setiap hari. Dan wanita berusia 70 tahun yang di awal cerita kita tadi, dia itu sebenarnya nggak lagi nyari dirinya ya. Yang
hilang itu ya, yang menurut dia tidak dia rasakan eksistensinya. Dia itu sedang memulai proyek baru yang paling menantang sekaligus paling membebaskan dalam hidupnya. Jadi menciptakan, mengkonstruksi dirinya yang baru. Oke, itu perspektif yang sangat memberdayakan ya. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir ya, buat kita semua renungkan ya. Jadi yang terinspirasi dari ide Peirce tentang diri sebagai dialog internal. Jika diri kita adalah sebuah percakapan yang terus-menerus terjadi antara diri kita di masa lalu, terus diri kita di masa kini, dan siapa yang kita akan jadi ya, di masa depan, mungkin pertanyaan yang lebih berguna tuh bukanlah siapa saya, melainkan percakapan seperti apa sih yang sedang diri saya ini lakukan, tentang apakah ia penuh penyesalan tentang masa lalu, atau apakah ia kreatif dan spontan ya di masa sekarang, atau dia penuh harapan dan berorientasi ke masa depan ya. Dan yang terpenting, bagaimana percakapan internal itu membentuk tindakan kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Fajar Fadar Rahmat dan ini partner saya Teliana Ratri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.